sepertinya hanya datang untuk memenuhi undangan mengenai acara silaturahmi alim ulama dan tokoh masyarakat yang dilakukan atau dilaksanakan di halaman rumah mantan Bupati Rahmat Yassin yang memang tokoh dikenal dengan salah satu tokoh Partai Pembangunan P3 atau P3 di Kabupaten Bogor. Dan di dalam acara tersebut Sandiaga bertemu dengan Ganjar dan langsung disambut oleh Rahmat Yassin dan langsung masuk ke arena acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Terkait dengan pertemuan antara Jokowi dan Ganjar Pranowo, Ganjar mengatakan dia bisa mengakses semua dari Jokowi. Pertanyaannya adalah nanti terakhir siapa yang kena prank antara Ganjar dan Prabowo? Karena tidak mungkin presiden mau bermain di dua kaki karena suara kan akan terbagi, itu satu. Yang kedua, mereka sendiri kan pada dasarnya bersaing antara Prabowo dan Ganjar dalam merebut kemenangan dan salah satunya melalui suara dari Jokowi. Yang jelas baik Ganjar maupun Prabowo tidak mungkin akan kuda-kuda memasang jarak dengan Jokowi sampai kemudian pemungutan suara berlangsung. Karena itu Jokowi punya kepercayaan diri paling tidak untuk terus mempermainkan dalam tanda kutip dua calon ini. Oh ya, Mas Gibran dari awal sudah komunikasi dengan saya, dia mau ikut jalan saya. Hanya saya tentu harus sadar diri karena Mas Gibran masih menjabat sama juga dengan saya. Kita mesti mengambil hari-hari yang memang memungkinkan untuk pergi dan beliau menyampaikan Pak Gub, saya akan ikut jalan gitu. Oh ya, pasti ya. Saya kira Mas Gibran juga mau. Dia dengan kehadiran Mas Gibran tadi memang memvalidasi bahwa dukungan Mas Gibran akan terus mendukung Mas Ganjar gitu ya? Saya kira interpretasinya tunggal, pasti itu. Tidak mungkin interpretasi lain gitu. Termasuk Pak Jokowi, karena kan keduanya juga pasti kan sebagai orang tua dan kader satu suara kader PDIP juga ya. Sama-sama berharap Jokowi mengendorse mereka. Ganjar sudah pasti memiliki kepercayaan diri karena dia adalah berasal dari satu partai yang sama dan sama-sama ditahbiskan sebagai petugas partai. Tapi Prabowo juga kelihatannya percaya diri karena Jokowi banyak memberikan kesempatan, bahkan mengatakan saatnya giliran Pak Prabowo ketika berpidato. Tapi yang jelas salah satu dari mereka pasti kena prank Jokowi. Siapa yang kena prank kita akan lihat nanti hari-hari ke depan ya. Oke, CNN Indonesia, Ganjar bicara mendalam dengan Jokowi, saya bisa akses semua. Ia mengaku bisa berbicara dengan Jokowi secara mendalam baru-baru ini. Termasuk barangkali sama-sama curhat kok dia lecehkan sebagai petugas partai. Maybe ya. Jadi mereka senasib, jadi merasa satu nasib karena sama-sama terlecehkan mungkin ya. Hal itu dikatakan Ganjar di hadapan para relawan saat menghadapi Rakernas 2 sahabat Ganjar di Diandra Convention Center Surabaya. Di dalam sambutannya bahkan Sandiaga sendiri sempat menyampaikan bahwa memang nanti untuk pemilu politik tahun ini bukan hanya sekedar unjuk kekuatan tapi juga pemilu yang memang lebih menitik beratkan pada ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan mengenai ekonomi yang ada di setiap wilayah di Indonesia. Dan tentunya Ganjar juga menyambut baik hal tersebut dan tidak ada obrolan serius di antara Sandiaga maupun Ganjar dengan Sandiaga. Begitu. Saya sudah bertemu dengan beliau beberapa hari ini. Saya bicara dalam sekali. Saya orang beruntung, kata Ganjar. Ganjar mengaku beruntung karena dalam pembicaraannya yang mendalam itu dia bisa mengakses seluruh kebijakan, program hingga jejaring yang dimiliki Jokowi. Biasa ya, nempel terus. Saya bisa mengakses semua seluruh kebijakan yang ada, termasuk program, termasuk jejaring yang beliau kenal di seluruh dunia. Luar biasa ucapnya ya, jejaring seluruh dunia. Politikus PDI Perjuangan itu juga menyebut Jokowi adalah mentor baginya. Dia pun berjanji akan menyelesaikan semua pekerjaan mantan wali kota itu, bahkan mempercepatnya. Ya, jangan lupa bayar utang juga. Karena Pak Jokowi itu mentor saya dan tugas saya harus membereskan semua pekerjaan yang sudah dikerjakan Pak Jokowi.
Bahkan kami percepat, itu tugas saya, katanya. Pengamat sosial Bogor Januar Akwarta kritik kehadiran baca pres Ganjar di Bogor. Dikutip dari politikbogoronline.com, datangnya seorang bakal calon presiden baca pres RI Ganjar Pranowo ke kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu 22 Juli 2023 kemarin itu tuai kritikan dari kalangan pengamat sosial di kota hujan tersebut. Hal itu seperti disampaikan Januar Akwarta selaku pengamat sosial Bogor kepada awak media. Januar mengatakan, diketahui bahwa Bogor adalah merupakan basis pendukung dari seorang sosok figur baca pres Prabowo Subianto, bahkan pendukung seorang Anies Rashid Baswedan yang cukup signifikan di kota hujan ini. Namun sayang, kehadiran baca pres Ganjar Pranowo, jagoan partai politik parpol berlambang banteng moncong putih itu tidak melihat sisi kelemahan dalam dirinya. Menurutnya, sudah seharusnya seorang Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk mendatangi tokoh-tokoh agama karismatik di Bogor, karena tokoh agama di wilayah Bumi Tegar Beriman khususnya cukup memiliki peran penting dalam memberikan arah kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pemilu 2024 mendatang. Jika di ranking, tokoh agama memiliki pengaruh yang paling pertama terhadap masyarakat dalam menentukan pilihannya di Bogor. Tapi sayang, dalam momen kunjungan kali ini baca pres jagoan PDI Perjuangan ini tidak memanfaatkan itu, dan kita tahu dukungan dari kelompok agama terhadap Ganjar di Bogor sangatlah lemah, ujar Januar Akwarta kepada wartawan media ini Minggu 23 Juli 2023. Tetapi juga lanjut dia, dalam kedatangan Ganjar di Bumi Tegar Beriman lebih kepada mengunjungi mantan Bupati Bogor yang sempat tersandung kasus dan membuat acara bersama dengan mengundang para kepala desa. Yang secara aturan saya kira itu merupakan pelanggaran bagi kepala desa yang hadir, karena surat undangan yang beredar adalah undangan silaturahmi dengan calon presiden. Itu sudah bentuk kampanye. Sementara kepala desa diwajibkan harus netral, tegas pria yang berpredikat Magister Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut. Bakal calon presiden baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan pelaku industri kreatif di kawasan Cibinong pada Sabtu 22 Juli 2023. Turut serta dalam pertemuan tersebut diantaranya Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo, Bima Arya, Wali Kota Bogor, Yonglex konten kreator, Aldo Sianturi, pegiat musik digital, Once Michael musisi, dan banyak pelaku kreatif serta seniman lainnya. Tetapi juga lanjut dia, dalam kedatangan Ganjar di Bumi Tegar Beriman lebih kepada mengunjungi mantan Bupati Bogor yang sempat tersandung kasus dan membuat acara bersama dengan mengundang para kepala desa. Yang secara aturan saya kira itu merupakan pelanggaran bagi kepala desa yang hadir, karena surat undangan yang beredar adalah undangan silaturahmi dengan calon presiden. Itu sudah bentuk kampanye. Sementara kepala desa diwajibkan harus netral, tegas pria yang berpredikat Magister Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut.